So exciting to be here. Halo Midikers, kembali lagi di Movie Addict. Di video kali ini kita akan mengulas alur cerita dari film berjudul Supercell yang dirilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang mengikuti jejak ayahnya yang cukup menguji adrenalin sebagai pemburu tornado. Akankah dia selamat menghadapi fenomena alam yang cukup berbahaya itu? Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Berlatar di Texas, seorang bapak-bapak bernama Bill hendak berangkat menyaksikan sekaligus meneliti badai tornado bersama beberapa mahasiswa yang ikut bersamanya. Tak ada yang aneh dengan itu karena Bill telah melakukannya selama bertahun-tahun hingga tak lama sang istri yang bernama Queen yang tak lain adalah seorang pakar meteorologi mendapati tanda-tanda bahaya yang mungkin akan mencelakai suaminya jika mendekati tornado itu. Sekuat tenaga ia mencoba untuk mengarahkan suaminya pergi dari tempat itu melalui sebuah walkie-talkie. Namun tampaknya sesuatu hal buruk telah terjadi pada sang suami. Keesokan harinya, saat tim SAR menyisir lokasi bekas badai, Bill telah ditemukan tewas tak bernyawa. 10 tahun kemudian, Queen telah beralih profesi menjadi cleaning service dan anaknya yang bernama William telah tumbuh menjadi anak soleh dan suka membantu. Namun di sisi lain, ia juga memiliki ambisi untuk menjadi pemburu tornado seperti sang ayah, yang mana profesi itu telah ditinggalkan oleh ibunya sejak lama. Dengan ambisi itu, William tak bisa fokus di sekolah dan ia bahkan membawa alarm ultrasonik pendeteksi badai milik ayahnya yang karena penasaran ia mencoba mengetes alat itu dari atap sekolahnya. Mendengar laporan atas kelakuan anaknya, Queen pun memberikan siraman kalbu kepada Will agar ia belajar dengan benar dan tidak menjadi seperti sang ayah yang hanya lulusan paket C. Tanpa menghiraukan omelan sang ibu, Will malah pergi bersama gebetannya yaitu Harper untuk belajar menyetir. Saat perjalanan pulang, Will tak sengaja menabrak kotak pos yang ternyata berisi sebuah paket dari Texas yang setelah dibuka ternyata berisi jurnal penelitian milik ayahnya yang berisikan catatan cukup rinci tentang puluhan badai yang telah ia teliti. Melihat itu, Queen pun berusaha untuk mengambil jurnal itu karena kekhawatirannya jika Will sampai bernasib sama seperti sang ayah. Keesokan harinya diam-diam Will pergi ke Texas mendatangi sebuah alamat di mana jurnal sang ayah dikirim. Ia pun celingak-celinguk melihat tak ada satu orang pun di sana. Sampai akhirnya ia dikagetkan dengan kedatangan seorang laki-laki yang ternyata adalah teman sang ayah yang bernama Roy. Tak ingin membahayakan Will, Roy pun berusaha menyuruhnya pulang, namun sayangnya si bocah bangor ini ngerengek untuk ikut bersama Roy menemani para turis untuk melihat tornado. Sementara itu, Queen merasa kesal karena ia harus menunggu 24 jam untuk mendapatkan bantuan polisi. Lalu secara tak sengaja ia menemukan alamat pengirim jurnal yang berlokasi di Texas.
Kembali pada Will yang tiba-tiba didatangi oleh pemilik travel alias bos dari Roy, di mana laki-laki bernama Zen ini menarik ongkos untuk kursi Will pada tur kali ini bak seorang kernet sesaat sebelum berangkat bersama para turis yang lain. Di tempat lain, Queen tengah berkutat dengan mobil bututnya yang sejak tadi tidak bisa menyala alias mogok. Lalu secara kebetulan Harper melihat hal itu dan menawarkan mobilnya untuk dia bawa dengan syarat Harper akan ikut bersamanya. Sementara Queen dan Harper memulai perjalanan, rombongan dibuat terkejut dengan wawasan Will yang begitu luas tentang ilmu meteorologi bak karyawan senior BMKG. Roy juga mewanti-wanti turis-turis itu untuk selalu menjaga jarak aman dari tornado, yang mana jika hal itu dilanggar, maka mereka akan terjebak di sebuah tornado paling ganas yang disebut dengan Bear's Cage, di mana mereka tidak akan selamat dari sana. Number two, always. Trunks, if you dare. Sampailah mereka di sebuah tempat di mana cakrawala terlihat dengan jelas, begitu pula gumpalan awan cikal bakal gulungan tornado, di mana pemandangan itu cukup membuat Will girang karena ini merupakan pertama kalinya ia menyaksikan tornado secara live. Of a classic supercell right there. Para turis yang lain termasuk Zen berlomba-lomba untuk merekam fenomena alam yang cukup berbahaya itu sebagai stok konten YouTube demi mengumpulkan pundi-pundi AdSense. Beberapa saat kemudian mereka mendapat tanda akan datangnya tornado berbahaya dari arah berlawanan, di mana saat mereka hendak pergi, mobil yang mereka tumpangi ternyata tersangkut dan tidak bisa berjalan. Alhasil mereka harus berdiam di tempat hingga datangnya hujan es yang tak terduga. Tak lama, Roy mendapatkan omelan dari Queen sebagaimana emak-emak pada umumnya yang akan terus ngedumel saat anaknya tak kunjung pulang hingga maghrib. Tak lama kemudian, rombongan Will yang sedang berada di rest area, sementara Will sendiri pergi ke supermarket untuk membeli Yupi. Tiba-tiba, semua orang berlarian dan satu persatu mobil yang ada di sana pergi meninggalkan tempat itu, termasuk rombongan William, di mana Zen mengkhawatirkan keselamatan para turisnya dan meninggalkan William sendirian. Melihat tanda-tanda akan terjadinya badai besar, Will pun berlindung di sebuah wartel reot yang nampak tidak akan aman untuk dijadikan tempat berlindung. Setelah badai mereda, Will dihadang oleh para reporter yang hendak mewawancarainya karena ia mampu bertahan di tengah badai besar, di mana saat itu Zane datang bertujuan untuk pansos dan ingin dianggap menjadi the next Bill Brody, yaitu ayah Will, sang legenda pemburu tornado yang kemudian dihalangi oleh Roy hingga ia harus rela kehilangan pekerjaannya. Berkat kebaikan Roy, Will menunjukkan pendeteksi badai milik ayahnya, di mana alat itu dapat berfungsi dengan baik berkat rumus yang dipecahkan oleh sang ibu. Roy pun mengajak Will menuju sebuah tempat untuk melihat indahnya langit malam, di mana tempat itu terasa bagaikan surga bagi Will karena ia bisa melihat kilat-kilat indah yang disebut dengan supercell tanpa harus mencelakai dirinya. I'm just getting started. Pengalaman itu membuat ambisi Will semakin menjadi-jadi untuk menjadi pemburu tornado seperti sang ayah.
Di tempat lain, Quinn dan Harper tengah berbincang serius dari hati ke hati, mulai dari pembahasan resep ayam ungkep sampai kasus Bapak Mahfud MD, yang inti dari pembicaraannya Quinn sangat merindukan sang suami. You guys were the best at what you... If they'd taken Highway 44, they'd be here. Malam itu, Will tengah nimbrung bersama tetangganya yang hendak memburu tornado esok hari. Lalu datanglah Zane memperkenalkan Will sebagai anak dari sang legenda yaitu Bill Brody, di mana saat itu pula Zane menceritakan keberanian ayah dan ibu Will untuk menentang badai demi sebuah penelitian. And I don't have an effing driver. Merasa Zane tahu banyak tentang ayahnya, Will pun mencoba untuk menggali informasi lebih dalam darinya. Nice watch. Keesokan harinya, Roy membawa Will ke sebuah restoran di mana ia disambut dengan riuh oleh orang-orang di sana, dan Will pun baru tahu bahwa orang-orang itu adalah fans berat dari ayahnya. Awalnya suasana nampak tenang sampai orang-orang di restoran mulai berhamburan karena akan ada badai tak jauh dari sana. Tanpa basa-basi, Will diam-diam menemui Zane untuk memburu tornado bersama dua orang turis dari Vrindavan yang bernama Jarjit dan Sunil. Supercell. Hal itu membuat Roy kebingungan karena tujuannya membawa Will ke restoran itu adalah untuk mempertemukan Will dengan sang ibu. Tak lama Will dan kawan-kawan telah sampai di TKP di mana ia langsung menyalakan pendeteksi badai milik sang ayah, dan betapa senangnya Will saat tahu alat itu berfungsi dengan sangat baik. Sementara itu Quinn dan Roy masih terus berdebat hingga mereka tersadar bahwa mereka harus segera mencari Will. Nah, setelah mempersiapkan segala ina-inunya, Will dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan untuk berada pada titik lebih dekat dengan tornado. We don't need to get close to the microphone. ये लोग जा रहे हैं, बहुत ही dangerous है. Tanpa diduga ternyata Zane berniat untuk mendekati pusat tornado meski dia tahu hal itu sangat berbahaya, namun ia bahkan tidak menghiraukan peringatan Will untuk tetap berada pada jarak aman. Suasana semakin mencekam saat mereka sudah berada lebih dekat dari titik tornado. Angin semakin kencang membawa air hujan menghantam mobil mereka dengan sangat keras, di mana hal itu membuat Will dan orang-orang Vrindavan itu mulai was-was. ये एकदम bumpy है यार. ऐसे क्यों कर रहे हैं? Karena sudah kepalang nekat, Will pun mulai menggunakan alat milik ayahnya untuk mencari titik pusat tornado, di mana hal itu membuat alat pendeteksi itu tidak berfungsi karena berada terlalu dekat dengan titik tornado. Where the hell you going? Will pun lari terbirit-birit berusaha menghindar dari kejaran tornado, di mana saat mereka mencoba pergi, lagi-lagi mobil yang mereka tumpangi tersangkut dan tidak bisa berjalan. Sebagai kepala tour guide, Zane tidak punya pilihan selain memberanikan diri untuk keluar mendorong mobil mereka. Namun sayangnya saat mobil sudah bisa berjalan, seketika itu Zane dilahap oleh badai tornado yang dikenal dengan sebutan Bear's Cage, tepat di depan Will dan yang lainnya. Berbekal kemampuan mengemudinya yang masih di bawah rata-rata, Will mencoba sekuat tenaga untuk menjauh dari badai itu, yang untungnya Quinn berhasil menemukan Will tak jauh dari sana. Quinn yang sudah berpengalaman menaklukkan Bear's Cage berhasil membawa mereka menjauh dari tornado yang ternyata tak sesuai ekspektasi karena gulungan tornado itu malah mendekati tempat pengungsian. All things a tornado?
Will yang berusaha mengambil arloji sang ayah dari dalam mobil nyaris tak selamat, di mana pada saat-saat genting itu mereka masuk ke dalam sebuah kolam untuk menyelamatkan diri dari tornado. Nah, ternyata film ini berakhir happy ending, di mana semua orang termasuk para turis berhasil selamat. Dan sejauh ini hanya Zen satu-satunya korban yang tak terselamatkan. Saking bahagianya Will dan Harper pun sampai melakukan selebrasi di depan ibu dan Roy. Dan disinilah film pun berakhir. Oke guys, gimana filmnya? Seru? Mengundang adrenalin? Bikin dagdikduk? Atau biasa aja? Apapun itu buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, Mimin ucapkan sangat-sangat terima kasih. Mohon maaf jika penyampaian kurang greget karena Mimin masih anak baru, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.